Pasti dong, jangan lupa ya, kalian harus sarapan dulu. Terus udah mandi dong pastinya. Hari ini kita mau ngapain aja nih baru? Pastinya hari ini kita seperti biasa, seperti ibadah kita sebelumnya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Dan pastinya ada aktivitas, seru Basti. banget tuh. Nah, udah pada nggak sabar kan? Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu aja biar semangat. Yuk adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi memuji nama Tuhan. Yang semangat ya. Lagunya halo halo hello hello hola hola. Tahu kan? Tahu kan? Nah, semangat ya adik-adik. Oke, musik. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Wah, adik-adik kayaknya udah mulai semangat nih, Basti. Iya, pasti masih mau nyanyi lagi kan? Pasti dong, pasti mau lanjut kan? Yuk, Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Judulnya dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita akan nyanyikan sekali lagi Basti, tapi yang jawab adik-adik di rumah ya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab. Wah bagus, ku jawab. Oke, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan yang dipimpin oleh Arjuna dari kelas Kapernaum. Kita siapkan hati kita untuk berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami, anak-anak-Mu, sampai hari ini. Tuhan, kami rindu berkumpul lagi dengan teman-teman untuk sekolah minggu. Kiranya pandemi ini segera berlalu agar kami dapat beraktivitas lagi dengan normal. Tuhan Yesus
Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang nih Mbak Asti, kita udah mulai masuk ke pelayanan firman. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Pasti adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan dong. Pasti udah gak sabar Mbak Asti. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Lagunya, firman Tuhan ada di hatiku. Bertapa kan? Pasti. Oke, kita langsung aja mulai nyanyinya. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, sertai pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semua sehat, sukacita? Iya, udah kangen banget ya, udah lama kita nggak pernah ketemu ya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Adik udah siap belum Alkitabnya? Ya, kita dibuka ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus
untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Nah, seru kan adik-adik ceritanya? Tentang siapa? Ya, Rasul Petrus. Dipenjarakan oleh Herodes Agripa, ya. Ya, ini adalah cucu dari Raja Herodes Agung yang memerintah pada saat Tuhan Yesus lahir. Raja Herodes Agripa ini sangat membenci orang Kristen, sehingga dia mulai menangkapi orang-orang Kristen, rasul-rasul, dan memenjarakannya. Bahkan ada juga yang dibunuh. Rasul Petrus dipenjara dengan penjagaan sangat ketat. Kaki tangannya dibelenggu, penjaganya berlapis, sehingga sangat kecil kemungkinannya Rasul Petrus untuk melarikan diri atau untuk membebas, atau ada orang lain ingin menolong juga susah, ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ya, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari cerita ini, yaitu Tuhan berkuasa atas hidup kita. Ia lebih berkuasa dari segala penguasa dunia. Ia juga menguasai segala kesulitan kita, segala kegelisahan kita, ketakutan kita. Dan di atas semuanya, Tuhan, hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada penguasa satupun yang dapat menguasai hidup kita, adik-adik, ya. Seperti Rasul Petrus, walaupun yang memenjarakan adalah raja, orang yang berkuasa saat itu, tapi dia dapat dikalahkan oleh Tuhan. Dia mengirim malaikat untuk menolong Petrus. Hal yang kedua adalah Tuhan itu selalu menolong umatnya, selalu menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika kita menghadapi kesulitan, apapun bentuk kesulitannya, ia selalu sedia menolong.
pertolongannya itu tidak dapat kita duga, tidak dapat kita bayangkan dengan pemikiran kita ya. Seringkali pertolongan Tuhan itu jauh di luar dugaan kita. Kadang-kadang hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh ajaib. Yang ketiga adik-adik, kuasa doa itu sungguh luar biasa. Ketika Petrus di penjara, orang-orang percaya, orang-orang Kristen di Yerusalem semuanya berdoa untuk Petrus, memohon supaya Tuhan menolong Petrus, membebaskan Petrus. Petrus juga tentu berdoa ya, bukan hanya orang-orang lain saja ya. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Dalam berdoa ya, kita bisa mendoakan apa saja ya. Ketakutan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita nggak naik kelas, dapat nilai jelek, takut terpapar COVID-19 misalnya ya. Kita bisa naikkan doa, kita ceritakan pada Tuhan. Dan jangan berdoa untuk diri sendiri saja adik-adik, tapi berdoa juga untuk orang lain. Orang-orang yang kita kenal, mungkin teman, Pak D, Bude, Eyang, bahkan juga orang-orang yang tidak kita kenal, itu juga patut kita doakan adik-adik. Seperti misalnya nih sekarang ini, seluruh dunia nih semuanya galau gara-gara COVID-19 ya. Kita doakan orang-orang yang terpapar COVID-19, keluarga yang merawat, para medis, ilmuwan supaya dapat menemukan obatnya. Juga doakan para pemimpin, baik pemimpin kepala negara Indonesia ataupun negara-negara lain, supaya Tuhan memberi hikmat sehingga para pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat. Atau juga gereja kita, pendeta kita ya, kita doakan. Dan kuasa doa bila didoakan dengan sungguh-sungguh, sungguh besar mujizatnya. Jadi adik-adik, dalam menghadapi situasi seperti apapun, kalau kita percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa dari apapun, kalau kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong, lalu kita naikkan, kita ceritakan pada Tuhan melalui doa segala kesulitan kita, ketakutan kita, dan percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti janji Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 12 ya. 1 Petrus 3 ayat 12 ini akan menjadi ayat hafalan kita. Kita baca sama-sama yuk. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi adik-adik tetap pegang janji Tuhan bahwa Dia akan memperhatikan kita. Dia akan selalu menolong kita. Jadi tidak perlu lagi kita khawatir, kita tidak perlu lagi takut. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberi pertolongan. Oke adik-adik? Amin. Wah, pasti kita semua termasuk adik-adik di rumah tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul Mbak Arum. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dan kita akan bernyanyi lagu Engkau Yesus Tuhanku. Mungkin adik-adik ada yang udah tahu lagunya, tapi ada juga mungkin yang belum tahu lagunya Mbak Asti. Maka dari itu kita nyanyi bareng-bareng ya, ada gayanya loh. Oke. Nanti ikutin kita semua ya yang ada di sini ya. Udah siap? Oke. Jangan lupa gayanya adik-adik. Lebih besar dari apapun, aku mengasihi.
yang penuh dengan rasa semangat. Oke, lebih semangat lagi. Ayo, jangan malas. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu, kita akan bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan sambil mengumpulkan persembahan. Oke, kita langsung aja ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Tolong berkati persembahan ini dan terima persembahan ini untuk semua orang yang kesusahan. Tuhan, kami berdoa supaya semua orang yang beribadah bisa tenang dan diam dan tidak terganggu oleh iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan dan malaikat Roh Kudus-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami pada
hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih ya kalian sudah mau mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk ikut aktivitas ya setelah ini. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sampai ketemu adik-adik. Bye-bye. Hai adik-adik. Nah, tadi kan sudah dengar cerita semuanya nih. Sekarang waktunya kita untuk apa? Ada siapa di sebelah saya? Halo. Ada Mbak Ais hari ini. Nah, hari ini aktivitas kita akan dibawakan oleh Mbak Ais. Mbak Ais, kita mau aktivitas apa? Kita mau buat gantungan salib. Wah, gantungan salibnya lucu banget nih. Bisa ada side-nya. Ada berapa nih? 1, 2, 3. 3 dimensi jadinya. Ya. Nah, yang kita butuhin apa aja Mbak Ais? Yang dibutuhin ada 2 lembar kertas. Ya, Kertas apa aja boleh. Lalu ada gunting. Terus pakai lem, tali, dan pulpen. Nah, udah dengar kan tadi? Jadi ada kertas, lem, gunting, dan pulpen. Pakai tali juga. Terus gimana? Kita mau langsung bikin sekarang, Mbak? Boleh. Boleh. Yuk. Pertama apa nih? Langkah pertama yang harus dilakukan apa, Mbak Is? Kertas HVS kita bagi 2. Dilipat jadi 2. Ujung ketemu ujung ya. Dilipat ya. Dilipat kertasnya. Dipres. Nah, terus kita gunting. Oh, guntingnya ngikutin garisnya ya, Mbak Is? Oke, berarti jadi 2, dipotong jadi 2. Kita gunting ya. Ya, boleh digunting. Mbak Yanti sudah punya yang sudah digunting. Oh ya, untuk kelas kecil, yang masih kecil, yang belum bisa pakai gunting sendiri, minta tolong mama sama papa di rumah ya. Takutnya nanti kalau misalnya pakai gunting sendiri, nanti kena gunting tangannya. Kalau untuk yang udah kelas besar, harus bikin sendiri. Gak usah minta tolong. Tapi hati-hati ya. Ya. Oke. Jadi setengah. Nah, kalau sudah jadi begini, jadi 2, diapain lagi nih, Mbak Is? Kita tekuk lagi jadi 2. Dilipat. Ujung ketemu ujungnya ya. Iya, dilipat jadi 2 lagi. Yep. Kita press lagi. Udah, jadi gini. Kita tekuk lagi ujungnya. Pertemukan lagi ya sama ujung sini. Press lagi, terus baliknya juga. Terus yang ini juga, pokoknya kita ujung ketemu ujung. Oh, nanti setelah jadi seperti ini dilipat lagi, lebih Ya, kecil. lebih Oke. kecil lagi.
Dipresnya yang rapih ya, biar nanti jadinya lebih rapih. Balik. Nah, tadi tuh. Dilipat lagi. Terus Udah kayak gini. Yang ujung sini ketemuin sama di tengah sini. ini dilipat ke dalam. Pertemukan sama yang di tengah. Ya. Yang sisi sini juga dipertemukan dengan yang tengahnya juga. Ya, sudah jadi. Jadi gini, kita gini. Oh, dilipat keluar. Jadinya, tara. Oke, kalau sudah seperti ini terus digimanain, guys? Ya, selanjutnya kita mau buat pola salib pakai kertas HVS yang tadi ya. Bisa dibelah dua, bisa ditekuk menjadi dua. Lalu kita mau bikin pola salib. Sampai berbentuk salib. Oke, setelah itu, setelah jadi pola salibnya, nanti kita gunting jadi seperti ini. Setelah jadi pola salib, kertas yang telah ditekuk tadi, kita ceplok salibnya di situ. Nah posisinya itu gimana nih, Mbak, posisinya? Ya, posisinya kertas yang bisa dibuka, yang bisa di ini pinggirnya di sebelah kiri ya. Oke, di sebelah kiri kalian. Kita ceplok salibnya. Nanti mau? Ya. Kita gunting, ikutin garisnya ya. Guntingnya pelan-pelan aja. Oh, berat. Ikutin garisnya. Hati-hati ya yang masih kecil untuk menggunakan gunting. Minta tolong sama mama atau papa. Garisnya. Oke, ini udah. Kita buka deh. Tarau. Wow. Jadi banyak ya salibnya. Jadi banyak. Ya, terus habis itu diapain, Mbak? Habis itu kita lem. Cara ngelemnya tuh gini. Yang dilem sisi sininya aja. Terus ini begini. Oh, disatuin. Ini lagi. Rapatin lagi. Nah, satu lagi. Bisa pakai lem apa aja ya. Oke. Ya, satu sisi lagi.
sampai dia nempel ya? Iya. Oke deh. Jadi. Jadi seperti ini. Oke. Terus habis itu diapain lagi Mbak Is? Setelah itu kita pakai tali yang ini ya, yang tadi. Ini kayaknya udah ada yang dipotong. Ntar bisa dipotong sesuai ukuran. Aku potong segini. Nah, talinya itu dimasukin di sini. Pakai lem yang kuat, yang lebih kuat ya lemnya. Boleh pakai tangan loh. Pakai Nanti kan bisa dicuci. Ini Mbak Is pakai kertas. Apa ya? Di sini. Talinya dimasukin di sini. Kita direkatin. Jadi deh. Wah, sudah mirip belum? Udah kan? Belum, kan belum ada belum. tulisannya Mbak Is. Terus nanti tulisannya apa sih di situ? Tulisannya bisa ditulis ayat hafalan hari ini, atau mau digambar juga bisa. Terus mau dikasih doa. Ya, ini. Ini contohnya ada gambarnya. Terus ada ayat hafalan hari ini. 1 Petrus 3 ayat 12. Terus oh ya, atau kalian boleh tulis apa yang ingin kalian doakan atau doa yang ingin kalian sampaikan buat Tuhan. Ya. Harapan kalian apa boleh kalian tulis di sini. Contohnya kayak kalian kangen untuk ke sekolah minggu, Tuhan aku ingin sekolah minggu, Tuhan aku kangen dengan teman-teman. Apa lagi Pak ya? Ya, banyak seperti itu. Nah, kalau sudah, terus diapain lagi Mbak Is? Udah selesai? Sudah. Wow, ternyata gampang sekali bikinnya. Hanya gunting, lipat, gunting, tempel, selesai. Jadi aktivitas kita hari ini membuat gantungan salib. Seru nggak adik-adik? Pasti seru dong. Terima kasih Mbak Is untuk hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di aktivitas minggu selanjutnya. Sama siapa? Kita lihat nanti. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.